Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini sudah ada ayat-ayat firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita sebagai bahan renungan bahasan firman Tuhan, kelanjutan dari khotbah-khotbah sebelumnya yang akan terambil dari Markus pasal 4 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ke-37. Markus pasal 4 ayat 26 sampai ke-37. Saya memberi tema bagian ini adalah bertumbuh di dalam hikmat Allah. Bertumbuh di dalam hikmat Allah. Ayat-ayat ini berbicara tentang perumpamaan yang sangat terkenal sekali, saudara. Yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Seorang penabur yang menaburkan benih di tanah. Saudara-saudara, perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat penting sekali. Mengapa saya katakan ini sangat penting sekali? Karena ketika Yesus mengajarkan perumpamaan tentang benih yang ditabur, murid-muridnya bertanya, "Guru, mengapa engkau berkata-kata dengan mereka menggunakan perumpamaan?" Maksud muridnya ngomong aja langsung, kenapa kok diputar-putar dengan perumpamaan seperti itu? Ya, mengapa? Yesus menjawab seperti ini, saudara. Kepadamu diberi karunia untuk mengerti kerajaan sorga, tetapi kepada yang lainnya tidak. Jadi ada satu pilihan yang khusus kepada murid-muridnya, bahwa Yesus selalu mengajar dengan menggunakan perumpamaan, supaya murid-muridnya bisa diberikan kunci kerajaan sorga, pengertian tentang kerajaan sorga, tetapi kepada yang lainnya dikatakan Yesus sendiri tidak. Ya, itu sebabnya murid-muridnya kemudian bertanya kepada Yesus, "Guru, lalu apa maksud dari perumpamaan ini?" Saudara tahu jawaban Yesus. Yesus jawabnya begini, Bapak Ibu. Kalau kamu tidak tahu arti dari perumpamaan ini, bagaimana kamu bisa tahu semua perumpamaan? Dengan kata lain, saudara, perumpamaan benih yang ditabur ini kunci untuk mengerti perumpamaan-perumpamaan yang lain. Perumpamaan benih yang ditabur ini, saudara, adalah kunci untuk memahami tentang kerajaan Allah, sebab setiap kali Yesus berbicara tentang perumpamaan, pasti berkaitan dengan datangnya kerajaan Allah. Jadi perumpamaan itu selalu, baik secara langsung maupun tidak, berkaitan dengan datangnya kerajaan Allah. Jadi kalau saudara-saudara mau tahu tentang apa itu kerajaan Allah, pertama-tama saudara harus ngerti dulu perumpamaan tentang benih yang ditabur ini. Kalau enggak, saudara tidak mungkin, kata Yesus, kamu bisa mengerti perumpamaan-perumpamaan yang lain tentang kerajaan Allah ini. Itu sebabnya perumpamaan benih yang ditabur ini menjadi perumpamaan yang sangat penting untuk kita pahami. Ya, nah, ayat yang akan kita baca adalah ayat mulai dari ayat 26. Padahal perumpamaan tentang benih yang ditabur itu mulainya dari ayat 1. Mungkin sudah dibahas pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Itu sebabnya saya perlu mengingatkan kembali, mengangkat kembali poin-poin pentingnya, karena ayat yang akan kita baca ini tidak pernah terlepas dari konsep tentang perumpamaan benih yang ditabur itu. Mari kita sama-sama melihat di dalam Markus pasal 4 ayatnya yang ke-26. Karena ini yang akan menjadi fokus khotbah firman Tuhan pagi hari ini. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Jadi sekali lagi perumpamaan itu tentang kerajaan Allah, saudara. Seumpama orang yang menaburkan benih. Jadi diulang lagi, saudara. Ayat 1 mengatakan ada seorang yang menabur. Ya, jadi di sini juga orang yang menabur benih di tanah.
Lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun. Nah ini bukan artinya satu hari saudara. Maksudnya di sini dia tidur dan bangun siang dan malam hari. Jadi maksudnya berhari-hari, maksudnya ini lagi bicara kebiasaan. Ketika dia menabur, dia tidur dan bangun siang dan malam. Maksudnya begitu saudara ya. Jadi dia tidur dan bangun pada siang hari dan malam hari. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi atau tanah dengan sendirinya mengeluarkan buah yang tadi ditabur tadi saudara. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah? Atau dengan perumpamaan mana hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam struktur penulisan kitab Markus khususnya pasal 4 tentang perumpamaan benih yang ditabur, maka saudara akan membaca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Yesus menggambarkan ada seorang penabur yang menabur. Kemudian di sini Yesus mengajarkan di dalam bagian yang pertama ini fokus kepada tanahnya. Jadi fokus kepada tanah. Ketika penabur itu menabur, maka ada 4 jenis tanah yang menerima benih itu. Dikatakan bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Yang saudara dengar sekarang penjelasan tentang firman Tuhan. Yang ditaburkan adalah firman Tuhan. Sedangkan tanah adalah saudara yang mendengar. Ya, jadi Yesus mengatakan benih itu adalah firman yang ditaburkan. Dan kemudian tanah itu adalah orang yang mendengar. Dan Yesus menjelaskan ada 4 jenis tanah yang menerima firman Tuhan itu. Yang pertama dikatakan benih itu jatuh di pinggir jalan. Itu sebabnya benih ini dimakan burung. Jadi tidak bisa tumbuh. Yesus menjelaskan ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Akhirnya iblis datang mengambil firman itu daripadanya. Ini orang-orang yang menolak Injil saudara. Saya percaya di sini nggak ada tanah-tanah yang seperti ini ya. Semuanya sudah menerima Injil. Tetapi saudara, 3 lainnya ini orang Kristen saudara. Dikatakan tanah yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Karena berbatu-batu, dia bertumbuh akarnya tidak kuat, tidak dalam. Sehingga dikatakan pada saat ada terik matahari, dia mati layu. Ketika ada penderitaan, ketika ada masalah, ada penganiayaan, dia menjadi murtad. Jadi mendengar firman Tuhan, dikatakan orang ini menerima firman Tuhan dengan gembira saudara. Haleluya, amin. Ya, nyanyi loncat-loncat begitu saudara. Tapi belum tentu berakar saudara. Belum tentu orang ini punya akar yang kuat. Ketika masalah terjadi dalam kehidupannya, dia mulai kecewa. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi?
Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa masalah ini? Dan akhirnya dia kecewa dan dia murtad. Itu tipe orang Kristen yang pertama ya saudara. Orang Kristen tipe yang kedua dikatakan benih ini jatuh di antara semak berduri. Semak itu bertumbuh bersama benih ini tetapi menghimpitnya hingga mati. Orang-orang ini orang-orang yang menerima firman Tuhan saudara. Orang Kristen tetapi dikatakan semak berduri ini adalah dikatakan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan yang disertai dengan keinginan-keinginan keduniaan akhirnya membuat benih ini tidak bertumbuh dan mati. Ya, jadi orang Kristen yang berpikir bahwa hidup ini bergantung pada apa yang dia bisa terima dalam dunia ini, padahal dunia sifatnya juga sementara. Itu orang Kristen yang kedua saudara. Tetapi ada orang Kristen yang ketiga Yesus katakan, tetapi ada satu benih yang jatuh di tanah yang baik. Di tanah yang baik ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, kemudian dikatakan mengerti. Maka dia akan bertumbuh, ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Jadi artinya saudara, siapa yang mendengar firman Tuhan harus mendengar dengan sungguh-sungguh dan harus mengerti dengan sungguh-sungguh. Kalau dia hanya mendengar tetapi tidak mengerti, tidak ada gunanya. Tapi kalau dia mendengar dan dia mengerti, apalagi dia melakukan, maka dia akan bertumbuh. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Itu bagian pertama tentang benih yang ditabur. Jadi sudah mulai tahu kita bahwa kita harus menjadi tanah yang subur kalau kita ingin menerima benih firman Tuhan itu. Yaitu bahwa kita harus sungguh-sungguh mendengar, kita harus sungguh-sungguh mengerti. Itu sebabnya di dalam ayat selanjutnya saudara 21-25. Ini yang menjadi fokus inti daripada pemberitaan benih yang ditabur. Ayat 21-25. Saya akan fokus ke sini terus walaupun sebenarnya ayat yang akan kita bahas ayat 26 saudara. Karena bagian yang pertama larinya ke sini. Bagian yang kedua larinya ke sini. Bagian yang ketiga larinya ke sini. Jadi ini sebenarnya inti daripada pengajaran benih yang ditabur. Ayat 21-25. Supaya kita mengerti ketika nanti kita menjelaskan ayat 26 sampai ayat 34 tadi. Jadi di sini saudara, di dalam Matius 4 ayat 21 itu kemudian Yesus menyimpulkan setelah ada 4 tanah ini. Yesus mengatakan, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Supaya ditaruh di kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi tidak dinyatakan. Tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Jadi artinya sebenarnya begini saudara. Setelah Yesus berbicara tentang benih yang ditabur. Yesus sedang mengatakan sebenarnya kerajaan Allah itu sudah dibuka. Kerajaan itu sudah disingkapkan. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi sesuatu yang tersembunyi. Sekarang menjadi jelas dengan kedatangan Yesus Kristus. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Dia yang akan memerintah dalam kerajaan Allah. Jadi Yesus membuka secara terang. Dan yang kedua, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Camkanlah ini artinya pay attention, perhatikan baik-baik. Jadi kalau saudara dengar khotbah harus dengar baik-baik saudara. Ya, perhatikan kalau baca firman Tuhan bacanya sungguh-sungguh saudara. Jangan gara-gara diwajibkan baca Alkitab 1 tahun, yang penting baca aja terus, yang penting lewat 1 tahun. Bukan begitu saudara. Ketika saudara ada tugas membaca Alkitab 1 tahun, bacanya itu sungguh-sungguh saudara. Pelan-pelan saudara lihat satu-satu, saudara perhatikan, saudara renungkan ayat ini sedang mengajar apa. Begitu saudara ya, bukan asal baca. Jadi di sini saudara dikatakan perhatikan sungguh-sungguh apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, maksudnya mempunyai ukuran ini saudara. Ya, siapa yang mempunyai cara mendengar seperti ini, ukuran seperti ini.
kepadanya akan diberi. Tetapi orang yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, saudara-saudara, jadi sekali lagi ini adalah fokus utama dari pengajaran Yesus tentang benih yang ditabur. Yang pertama adalah Yesus sedang mengatakan sebenarnya kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah itu sudah terbentang dengan luas, ya. Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dia mulai menceritakan tentang datangnya kerajaan Allah. Yesus ketika mengusir setan, dia mengatakan, jikalau aku mengusir setan, Beelzebul, dengan menggunakan kuasa Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Jadi kerajaan Allah itu sudah datang dengan datangnya Yesus, saudara. Dan saudara harus sadar bahwa orang-orang Yahudi itu sebenarnya sedang menantikan datangnya kerajaan Allah. Sangat sekali. Saudara bisa bayangkan orang Yahudi itu kan awalnya dari perbudakan di Mesir. Orang miskin, budak, ya dianiaya, tertindas. Tiba-tiba dipanggil Tuhan untuk menjadi bangsa yang besar. Imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah. Ya, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Dibawa keluar dari Mesir, dikasih tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madunya, dibawa pelindungan Tuhan, kekuatan mengalahkan bangsa-bangsa, dan diwujudkan pada kerajaan Daud dan Salomo. Mereka kaya raya, mereka hidup makmur, mereka hidup tentram, mereka hidup tenang. Tidak ada satu bangsa pun yang berani melawan bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berubah setia, saudara. Mereka menyembah berhala-berhala. Mereka lari daripada Tuhan. Akhirnya Tuhan hancurkan. Hancurkannya bukan hancur tapi lebur, saudara. Semua benar-benar lebur. Israel tidak ada lagi di dunia. Dihapus, saudara. Semua dibuang, saudara. Sampai akhirnya dia dibuang ke Babel selama 70 tahun. Jadi budak lagi. Di sana mereka menyesal, mereka bertobat, mereka berjanji bahwa mereka akan setia selalu kepada Allah yang memanggil mereka. Allah memulangkan mereka 70 tahun dari Babel, kembali ke tanah perjanjian untuk membangun kembali kerajaan Israel itu, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka mulai membangun bait Allah yang kedua. Mereka mulai setia, makanya kalau saudara lihat di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara enggak melihat lagi orang Israel menyembah berhala. Enggak ada. Dia menyembah cuma satu Allah saja, la ilaha illallah, Allahnya Israel itu. Ya, enggak ada. Hanya satu Allah saja. Itu sebabnya ketika Allah mengutus Yesus untuk menjadi penebus pengganti, sebab mereka tidak bisa hidup berkenan kepada Allah. Tidak bisa, saudara. Ya, lewat hukum Taurat mereka terus melanggar. Akhirnya diberikanlah jalan lain bagaimana saudara berkenan kepada Allah dengan pengutusan Yesus sampai dia mati di kayu salib. Itulah dengan iman dia menjadi umatnya. Tetapi Yesus malah disiksa, Yesus ditangkap, Yesus dibunuh, ya, dan disalibkan. Ya, itu sebabnya mereka sampai sekarang, saudara. Sampai sekarang menantikan datangnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu artinya akan datang Mesias, akan datang penyelamat untuk membebaskan mereka dan membuat mereka menggenapi janji-janji Abraham untuk punya kerajaan yang menguasai dunia, saudara, dunia. Ya, makanya sampai sekarang ini, saudara, mereka berusaha membangun bait Allah ketiga. Tetapi sebenarnya buat kita orang Kristen, kerajaan Allah sudah datang ketika Yesus datang. Ya, Mesias sudah datang, tapi kan mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Makanya ketika Yesus datang, Yesus itu sedang mengajarkan mereka, enggak usah ditunggu-tunggu lagi. Kerajaan Allah sudah ada padamu. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah datang. Jadi Yesus mengaitkan datangnya kerajaan Allah dengan kedatangan Yesus. Itu sebabnya ini menjadi penting, saudara. Kerajaan Allah itu sebenarnya sudah terang, sudah jelas begitu. Tetapi masalahnya
efektivitas daripada berita tentang kerajaan Allah yang sudah terang ini, itu tergantung kepada siapa yang menerima, saudara. Tergantung kepada tanahnya, tergantung kepada sikap orang yang menerima. Dan bagaimana cara orang itu menerima berita Injil itu, berita firman itu. Itu sebabnya Yesus mengatakan, perhatikanlah sungguh-sungguh, pay attention, jangan asal-asalan. Kerajaan Allah itu sudah datang, kerajaan Allah itu sudah dekat, kerajaan Allah itu sudah ada padamu. Kadang-kadang membuat para peneliti Alkitab bingung, saudara. Ya, Yesus bilang kadang-kadang sudah datang, tapi dia bilang sudah dekat, berarti belum datang, begitu kan? Kadang-kadang dia bilang sesungguhnya kerajaan Allah ada padamu. Jadi di sini sebenarnya, saudara, kalau kita menggabungkan kata-kata Yesus, kerajaan Allah itu dikenal dengan istilah already but not yet, saudara. Already but not yet. Artinya kerajaan Allah sudah datang ketika Yesus datang ke dunia ini. Sudah datang. Tetapi belum direalisasikan secara penuh. Sampai nanti dia datang yang kedua kali. Dia benar-benar menjadi raja. Di atas segala raja. Disitulah nanti kerajaan Allah akan digenapi secara penuh. Jadi kerajaan Allah sudah datang, kerajaan sudah dekat kepada orang yang mau menerima, mendengar, tapi kerajaan Allah akan datang, direalisasikan nanti. Ketika dia datang yang kedua kali, memerintah secara penuh. Ya, jadi disitulah, saudara, itu sebabnya ketika dikatakan Yesus, perhatikan baik-baik ya cara mendengar kita. Dan yang bagian yang kedua, di sini Yesus menekankan begini, saudara. Sebab ukuran, di situ dikatakan, ya, sebab ukuran, sebentar saya kehilangan ayatnya ini, ya, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Jadi ukuran di sini, saudara, ini punya istilah yang mungkin cukup penting. Ukuran itu kalau dalam bahasa aslinya itu metron, saudara. Kalau kita kenal meteran begitu ya. Kan kalau kita mau ukur harus ada meteran begitu ya, metron. Jadi ukuran di sini ini yang menentukan hasilnya, saudara. Ini yang menentukan standarnya, bagaimana saudara bisa mengerti tentang kerajaan Allah. Standar apa yang saudara pakai itu, ya. Jadi bukan hanya saudara punya kerinduan, keinginan untuk mendengar, bukan hanya sekedar saudara mau mengerti tentang firman Tuhan, tapi standar apa yang saudara mau pakai, begitu loh. Supaya saudara mengerti, bukan standar di sini jadi bukan ukuran dimensi, saudara. Bukan ukuran panjang, lebar, tinggi, atau luas. Tetapi ini bicara standar. Istilah ukuran ini, saudara, sebenarnya punya istilah yang penting terutama dalam filsafat Yunani kuno. Filsuf Protagoras, dia pernah menuliskan istilah ukuran ini, istilah metron, itu di dalam bukunya yang berjudul Aletheia, kebenaran. Dia mengatakan manusia adalah metron. Manusia adalah standar. Manusia adalah ukuran dari segala sesuatu. Ini menurut Protagoras, saudara. Dan dia memberikan satu kalimat yang terkenal. Dia mengatakan manusia adalah ukuran segala sesuatu. Dari sesuatu yang ada, maka itu ada. Dari sesuatu yang tidak ada, maka itu tidak ada. Maksudnya begini, saudara, semua kebenaran tergantung daripada saya. Kalau saya bilang ada, ya ada. Kalau saya bilang nggak ada, ya nggak ada. Kalau saya bilang saya kaya, saya kaya. Tapi kalau saya bilang saya miskin, ya saya miskin. Tergantung saya ngomong apa begitu. Sehingga kebenaran menurut Protagoras, ukurannya itu ya kamu. Kalau kamu merasa kaya, ya kamu kaya. Tapi kalau kamu merasa nggak kaya, ya kamu akan kurang terus begitu. Sehingga Protagoras mengatakan manusia yang menjadi ukurannya. Kelihatannya benar ya, saudara ya, betul enggak? Tetapi enggak seperti ini. Alkitab mengatakan yang berbeda. Bahkan Plato itu menentangnya. Dia mengatakan segala ukuran bukan tergantung manusia, tetapi hanya bergantung kepada Allah. Semua kebenaran bergantung kepada Allah. Saudara,
ini sangat penting sekali karena kita seringkali begitu. Alkitab mengatakan bahwa apa yang kita anggap benar belum tentu benar di hadapan Allah. Betul enggak? Apa yang kita anggap baik belum tentu baik di hadapan Allah. Itu sebabnya baik menurut Allah penting. Dan ini diwujudkan dalam Taman Eden, saudara. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, ya, Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah memberikan pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu bukan pencobaan, saudara. Ya, kalau pencobaan supaya membuat Adam dan Hawa jatuh begitu ya, dicobai. Sebenarnya itu bukan pencobaan tetapi lebih kepada larangan, saudara. Kalau larangan itu bukan pencobaan, ya. Larangan itu sama seperti misalnya saya melarang anak saya pulang malam-malam. Kan itu bukan pencobaan ya. Jangan kamu pulang malam. Supaya apa, saudara? Supaya enggak celaka. Supaya enggak punya masalah, betul enggak? Jadi larangan ini sebenarnya untuk melindungi Adam dan Hawa. Larangan ini untuk membatasi kebebasan Adam yang terbatas sebagai pencipta, sebab dia tidak tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Yang tahu standar baik dan jahat, dia harus mengikuti Allah. Itu sebabnya buah pohon pengetahuan baik dan jahat dikatakan oleh si ular, makan nanti kamu seperti Allah, tahu yang baik dan jahat. Dia mau berjalan sendiri, saudara. Tidak mau berjalan menurut firman Tuhan. Tidak mau berjalan menurut apa yang Allah tuntun baik dan jahat. Tapi dia merasa dia tahu mana baik, dia tahu mana jahat. Berdasarkan hikmatnya, bukan berdasarkan hikmat Allah. Itu sebabnya ukuran ini menjadi penting di sini, saudara. Ukuran inilah yang kemudian dijelaskan di dalam ayat 26, saudara. Ya, jadi kalau yang pertama dibilang kerajaan Allah itu sebenarnya sudah terang. Seperti pelita yang ditaruh di bawah kaki Dian dan menerangi semuanya. Tidak ada lagi yang tersembunyi, enggak ada lagi yang rahasia. Tetapi dengarkan baik-baik, ukuran apa yang saudara pakai? Apakah pengertian yang saudara terima hanyalah pengertian menurut saudara sendiri atau pengertian menurut Allah? Standarnya Allah. Itu sebabnya ayat 26 dikatakan, beginilah hal kerajaan Allah. Orang yang menabur benih di tanah. Lalu malam hari dia tidur, siang hari dia bangun. Demikian terus berlanjut, tetapi tanpa disadarinya. Benih itu sebenarnya bertumbuh. Mengeluarkan tunas, tunas itu makin tinggi dan tidak diketahui orang itu. Tanah dengan sendirinya mengeluarkan buah. Maksudnya karena benih yang ditaruh di tanah itu akhirnya mengeluarkan buah dari tanah itu, saudara. Ya, dan di sini dikatakan mula-mula tangkainya, bulirnya, butirnya lalu penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang ini segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Jadi sekali lagi, saudara, Yesus mengatakan bukan cuma kerajaan Allah sudah datang, sudah jelas, sudah terang, tapi saat menuai sudah tiba. Ya, menuai ini, saudara, sebenarnya dalam teologi Yahudi itu ada dua arti. Buat umat Allah, menuai itu sukacita. Namanya panen ya, kita sukacita ya. Mereka senang menikmati apa yang mereka tabur. Itu bagi umat Allah. Tapi dalam perjanjian lama juga, saudara, penuaian ini adalah masa penghakiman, yaitu di mana musuh-musuh Allah, orang-orang yang menolak Allah itu akan dihakimi dan akan dihukum selamanya. Jadi masa tuaian ini kalau Yesus sedang bicara kepada murid-muridnya, orang-orang yang mendengar, sebenarnya masa sukacita itu akan segera datang. Dan sudah datang dan akan segera datang. Ya, jadi di sini, saudara, yang kedua ini, kalau yang bagian pertama fokusnya pada tanah. Jadi kita harus punya tanah yang mau mendengar dan mengerti. Tanah yang sungguh-sungguh mau benar-benar belajar firman Tuhan. Ya, tetapi yang bagian kedua ini, Yesus fokus kepada benihnya. Benih yang ditabur ke tanah itu adalah benih yang tanpa sadar
dia bertumbuh sendiri. Jadi pertumbuhan itu bukan usaha manusia, saudara. Jadi pertumbuhan firman Allah itu bukan atas kepintaran kita, saudara. Bukan karena kerajinan kita, saudara. Tetapi karena Roh Kudus yang menuntun ke dalam kebenaran kita. Itu yang sebenarnya Allah ingin sampaikan. Bahwa sebenarnya sekalipun penabur itu menaburkan benih di tanah yang baik. Tapi kalau bukan Allah sendiri yang menumbuhkannya, tidak mungkin dia tumbuh. Ini mungkin bisa digambarkan sebagai orang-orang Farisi, saudara. Ahli-ahli Taurat pada zaman Yesus. Saudara tahu kan orang Farisi ya? Ini orang-orang yang dari kecil itu belajar kitab suci, saudara. Ini orang-orang yang sangat pintar sekali. Dan juga ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang yang meneliti kitab suci, yang menyalin kitab suci, ya, yang menulis kitab suci, saudara. Orang Farisi biasanya lebih kepada teolog yang mengajar, ya, yang mengajar. Ini orang-orang pintar semua, saudara. Orang-orang yang rajin-rajin ini, saudara. Doktor-doktor teologi zaman sekarang, saudara. Tetapi yang menjadi persoalannya, standar yang mereka gunakan adalah standar manusia, standar tradisi, standar turun-temurun dari nenek moyangnya. Sehingga dikatakan oleh Yesus adalah bahwa mereka sebenarnya tidak dapat mengerti apa-apa. Karena sesuatu yang baru yang diajarkan oleh Yesus, mereka tolak, saudara. Itu sebabnya di sini dikatakan mereka tidak akan pernah bertumbuh. Mereka tidak akan pernah berbuah. Sekalipun mereka pintar, sekalipun mereka orang-orang hebat. Tetapi karena bukan standar Allah yang mereka pikirkan, hanyalah standar manusia, mereka tidak mendapat apa-apa. Makanya di sini dikatakan, saudara, Paulus menjelaskan itu di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. Paulus mengatakan begini, saudara, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi di sini, saudara, yang penting itu benihnya, saudara. Di dalam perumpamaan benih yang ditabur dari ayat-ayat lain, dari Injil-Injil yang lain, itu dikatakan begini, saudara. Ketika benih itu ditabur, maka datanglah iblis menaburkan ilalang. Jadi ketika firman Tuhan ditabur, ada juga si jahat yang menaburkan ilalang. Akhirnya yang bertumbuh di tanah itu, saudara, sama-sama gandum dan ilalang. Sampai mereka mengatakan, kalau begitu apa perlu kami cabut ilalangnya? Jangan, kalau dicabut sekarang nanti tercabut semuanya. Tapi nanti akhir zaman Allah sendiri yang akan memisahkan antara ilalang dan gandum. Jadi hati-hati, saudara. Di gereja itu, saudara, ada jenis-jenis tanah, ada ilalang, ada gandum. Saudara yang mana, saudara? Itu yang tahu saudara dan Tuhan, saudara. Sama-sama ditabur, saudara. Jadi ini sebenarnya bicara yang benar itu benihnya, saudara. Apakah benih ini adalah benih yang sejati? Ini bicara benih, bicara Injil yang sejati. Saudara belajar, saudara sungguh-sungguh mencoba mengerti firman Tuhan. Tapi kalau saudara menerima dari guru-guru palsu, saudara menerima dari pengkhotbah-pengkhotbah palsu, penginjil-penginjil palsu, maka jadinya juga ilalang, saudara. Saudara tidak akan mendapat pertumbuhan sesuai dengan firman Allah, tetapi hikmat dunia yang saudara dapat. Kepintaran-kepintaran dunia, filsafat-filsafat, motivasi-motivasi. Ikut Tuhan semua beres. Ikut Tuhan nggak ada masalah. Siapa bilang ikut Tuhan nggak ada masalah? Kan tetap ada masalah, betul nggak? Yang nggak ada masalah tuh nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ketika mulai direalisasikan, kita menerima apa yang dijanjikan, di situ nggak ada masalah lagi. Nggak ada sakit penyakit lagi. Nggak ada kematian. Nggak ada lagi yang tua-tua atau yang menderita. Tapi itu nanti. Tapi selama kita salah ada di sini, saudara.
kita pasti masih bisa mengalami ketuaan, betul enggak? Kita masih bisa mengalami kelemahan, kita masih bisa mengalami sakit penyakit. Kita masih, itu Injil yang sebenarnya saudara. Tetapi kita menerima janji pemulihan itu nanti ketika Yesus datang. Nah, Injil-Injil inilah ternyata banyak kalau sekarang ya yang diajarkan. Itu filsafat manusia saudara, itu keinginan manusia. Itu sebabnya penting untuk kita menemukan firman yang sejati. Dikatakan di dalam Efesus pasal 4. Ayat 15, Paulus mengatakan kalau kita mau bertumbuh di dalam segala hal, kita harus bertumbuh ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Firman Tuhan yang sejati saudara, bukan fokus pada diri kita saudara. Firman Tuhan yang sejati itu enggak pernah fokus kepada ego kita saudara. Apa yang kita bisa peroleh, apa yang kita bisa dapatkan, itu datang dari dunia saudara. Tetapi Injil yang sejati, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Fokus kepada Kristus. Bagaimana firman yang saudara dengar untuk mengubah karakter saudara, kehidupan saudara untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini Injil yang sejati, saudara. Ya, Injil yang benar-benar bertumbuh ke arah Kristus. Sebenarnya bukan berarti agama Kristen itu enggak mengajarkan kebahagiaan, enggak saudara. Bukan berarti bahwa Kristen itu mengajarkan untuk kita menderita. Tidak saudara. Sebenarnya Allah sudah memberikan segala sesuatu yang Dia punya kepada kita saudara. Dia sudah memberkati seperti Dia memberkati Adam dan Hawa. Sebelum Adam dan Hawa dilarang, Allah sudah memberikan semua buah di pohon ini boleh dimakan. Betul enggak? Sudah diberikan berkat itu saudara. Hanya saja satu, kamu harus ikut firman Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Demikian juga saudara, kita baru merayakan kenaikan Yesus Kristus. Dia datang, Dia mati buat kita, Dia bangkit dan Dia naik ke sorga. Kurang apa lagi yang Allah kerjakan buat kita saudara. Dia bahkan mengutus anaknya saudara. Dia meninggalkan kekayaannya, meninggalkan kehormatannya, meninggalkan kemuliaannya. Bukan untuk disembah, bukan untuk dihormati, tapi untuk dihina, untuk dicaci maki, untuk disiksa, untuk menderita supaya kita bisa diselamatkan. Apa yang belum Allah berikan buat kita saudara? Tidak ada penderitaan yang kita alami di dunia ini melebihi penderitaan Yesus, saudara. Itu sebabnya Yesus mengajarkan, kalau kamu berdoa, jangan kamu berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seolah-olah kalau panjangnya doamu, Allah itu dengar. Enggak. Yesus mengajarkan begini, saudara. Kalau kamu berdoa, bahkan Allah tahu sebelum engkau mengucapkannya. Betul enggak saudara? Tuhan sudah tahu, bahkan Tuhan sudah berikan semuanya kepada kita. Jadi begini maksudnya saudara. Saudara itu enggak perlu khawatir apa yang saudara bisa terima dari Allah. Karena Dia sudah berikan anaknya, mau kurang apa lagi saudara. Dia sudah meninggalkan segala sesuatunya untuk kita. Dia akan berikan apa yang baik untuk kita saudara. Tetapi yang perlu saudara pikirkan, yang perlu kita pikirkan, bukan apa yang bisa kita terima dari Allah, tapi apa yang kita bisa berikan kepada Allah. Itu yang harus kita pikirkan saudara. Itu yang harus menjadi fokus kita. Sebab saya yakin kebaikan Allah, saudara enggak minta pun Dia akan lindungi saudara. Karena kita adalah anak-anaknya. Itu janji saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan Dia tidak pernah membiarkan kita saudara. Ketika kita punya masalah Dia ada. Ketika kita diberkati Dia juga ada di situ saudara. Bahkan Dia tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Amin saudara. Roh Allah, kekuatan itu. Itu sebabnya Yesus mengatakan yang penting benihnya ini loh. Benih ini yang nanti kalau benih ini sejati, kalau benih ini benar, benar-benar Injil yang sejati, maka otomatis saudara tenang, saudara akan bertumbuh karena Allah yang akan mengerjakan itu. Bukan hanya ukuran saja yang saudara pakai. Saudara belajar firman Tuhan 2 jam, dapatnya
mungkin 2 pasal. 4 jam, 4 pasal, betul enggak? Ya. Kalau 10 jam, mungkin 10 pasal. Ukuran yang kamu pakai, kamu dapat. Tapi Tuhan akan tambah tapangan lagi. Kalau Injil itu adalah Injil sejati. Tanpa saudara sadar, saudara akan bertumbuh di dalam kebenaran Kristus. Saudara akan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Allah. Dimanapun saudara ada. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pemimpin di perusahaan, sebagai karyawan. Saudara akan punya sikap yang bijaksana, yang adil, yang membangun satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan mau saudara. Belajar firman Tuhan dengan Injil yang benar. Itu sebabnya bagian yang kedua saudara. Bagian yang ketiga saudara. Ya, penjelasannya sudah ada di tempat yang tadi saudara. Bagian yang ketiga, Yesus mulai fokus bukan pada benih yang ditabur. Tetapi jenis benihnya itu diumpamakan seperti biji sesawi. Di sini dikatakan biji sesawi itu saudara, itu adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Ya memang sebenarnya ada yang lebih kecil katanya saudara. Bukan biji sesawi yang lebih kecil tapi biji anggrek katanya itu lebih kecil saudara ya. Biji orchid. Tetapi yang dimasukkan Yesus enggak lagi ngomongin orchid tetapi pohon-pohon yang ditanam oleh mereka, sayur-sayuran. Ya, sawit termasuk yang kecil yang mereka tahu pada zaman Yesus. Dan ketika itu ditanam, ketika benih itu ditabur, ketika itu juga benih itu langsung bertumbuh, saudara. Ya, bahkan bertumbuhnya dikatakan lebih besar daripada semua sayuran yang ada. Biji sesawi ini saudara, kalau saudara cari di internet, itu tingginya bisa 3-4 meter saudara. Dan dahannya sangat banyak sampai pohon-pohon binatang-binatang itu bernaung di bawahnya saudara. Artinya kerajaan Allah yang ditanam di hati kita harusnya memberi dampak bagi orang-orang lain. Itu baru benih yang benar saudara. Baru benih yang sungguh-sungguh. Kalau kita sudah terima firman Tuhan dan sudah bertumbuh tapi nggak pernah kita praktekkan, nggak pernah kita terapkan untuk saling mengasihi, untuk saling peduli, untuk saling membangun, untuk saling memaafkan. Nggak ada gunanya benih itu tumbuh. Harus seperti biji sesawi, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau di dalam perjanjian lama saudara, burung-burung ini berbicara tentang bangsa-bangsa asing yang berlindung di bawah umat Allah. Makanya saudara, firman yang ditabur itu harus pergi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Firman itu bukan hanya bertumbuh dalam hati kita, tapi juga bisa diterima oleh bangsa-bangsa lain. Menjadi tempat naungan bangsa-bangsa lain. Kerajaan Allah pasti akan digenapi seperti ini. Nanti kitab Wahyu mengatakan semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut bahwa Kristus adalah Tuhan dan Raja. Amin saudara. Jadi inilah di dalam ayat-ayat ini saudara kita belajar beberapa hal yang penting saudara. Yang pertama, dengarkan baik-baik saudara. Setiap firman Tuhan yang diajarkan, setiap firman Tuhan yang saudara dengar, saudara benar-benar harus sungguh-sungguh mendengar, saudara harus mengerti. Ini adalah syarat awal untuk saudara bisa dipakai Tuhan, untuk saudara bisa hidup sesuai dengan panggilannya. Pertama, punya kerinduan untuk mendengar, punya kerinduan untuk mengerti. Ya, jadi harus terus rajin belajar firman Tuhan. Dan yang kedua, ukurannya saudara. Kalau saudara belajar firman Tuhan, jangan pikirannya hanya bagaimana Tuhan memberkati saya. Saudara enggak minta pun Tuhan berkati kok. Saya yakin itu, saya percaya itu saudara. Dulu saya pernah kena serangan jantung saudara. Harusnya sih sudah meninggal sih ya. Karena yang diserang itu LAD, bagian depan saudara. Jadi sama sekali enggak ada yang masuk ke jantung semuanya saudara. Saya kena serangan sekitar jam 5:30 pagi, jam 6 pagi. Tetapi setelah sampai rumah sakit dibawa istri saya,
Katanya dokternya prakteknya jam 10 katanya, tunggu. Ya keburu mati lah saya gitu ya. Akhirnya ada salah satu murid saya datang, dipindahin saya ke Mitra Kelapa Gading saudara, baru ditindak setengah 12. Kalau saudara baca-baca di kalau saudara baca-baca di internet, mestinya enggak sampai setengah jam udah meninggal kalau orang terkena serangan LAD itu saudara. Ya, tapi waktu saya kena, saya berdoa, saya enggak pernah minta kesembuhan saudara, enggak. Karena saya tahu kalau Tuhan mau sembuhkan, pasti dia sembuhkan saudara. Saya cuma berdoa begini saudara, jangan ditiru ya. Tuhan kalau mau mati, mati saja, tidak apa-apa, saya siap. Tapi kalau saya diberikan kehidupan, izinkan saya melayani Tuhan lebih lagi. Itu permintaan saya. Saya berdoa pakai Hizkia saudara. Tuhan, Hizkia dikasih umur panjang 15 tahun lagi karena dia minta. Tapi Hizkia kan hebat. Semua bangsa Israel diajak bertobat. Kembali ke Tuhan. Lah saya kerjaannya apa Tuhan? Cuma ngajar saya bilang. Tapi kalau boleh saya minta kemurahan Tuhan saja. Saya siap. Ternyata hidup sampai sekarang saudara. Saya enggak minta karena saya percaya. Saya percaya kebaikan Tuhan sebelum saya mengucapkannya dia tahu. Bukan berarti kemudian kita enggak berdoa. Ini topik khotbah lain lagi ya saudara ya. Jangan, itu nanti lain lagi. Tapi saya percaya Tuhan peduli sama kita. Kita doakan enggak sempurna, betul enggak Bapak Ibu? Enggak sempurna doa kita saudara. Tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan kok. Makanya dikatakan Roh Allah itu meneliti hal-hal yang rahasia di dalam Allah. Bahkan kita tidak tahu bagaimana cara berdoa. Nah, jadi enggak usah takut saudara. Allah begitu baik kalau dia berani mengutus anaknya untuk berkorban bagi kita, mengorbankan segalanya saudara. Ya, saya tahu hal-hal lain pasti Tuhan akan penuhi buat kita. Yang penting sekarang bukan bagaimana Allah memberkati kita, tapi bagaimana kita bisa memberkati Allah kita lewat kehidupan kita. Itu sebabnya di sini ukurannya saudara. Standar apa yang saudara mau pakai. Kalau saudara mau pakai standar itu, percayalah Tuhan akan kasih pertumbuhan yang luar biasa. Carilah maka engkau akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Masa sih ada orang tua, ayah yang memberi batu kepada anaknya yang minta roti, yang memberikan ular kepada anak yang minta ikan. Masa saudara kalau mau untuk berbuat baik untuk Allah, Tuhan gak kasih? Gak mungkin saudara. Ya, jadi itu yang perlu kita minta. Makanya Tuhan ajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga saudara. Ya, berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya saudara. Mau makan steak cukup, mau makan lobster cukup, pokoknya cukup saudara. Mau makan kepiting ya cukup pokoknya ya, lapo juga ya. Pokoknya cukup saudara, yang penting cukup. Jadi di sini saudara, ukuran yang kita pakai, Injil yang sejati membawa kita berfokus kepada bagaimana memuliakan Allah, bukan untuk kita. Yang ketiga, kalau kita mendapatkan tanah yang baik, benih yang baik, maka kita sendiri akan menjadi biji sesawi yang dipakai Tuhan. Amin saudara, mau kan dipakai Tuhan saudara? Mau ya? Karena ini setelah kita dipakai Tuhan, ketika Tuhan datang dia akan memperhitungkan semua yang kita lakukan untuk menerima mahkota dan pahala bagi kita. Itu yang kita ingin terima dari Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.